Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat suaramu dan katakan pujian. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersyukur padamu. Yesus, 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 kami bersyukur padamu. Biar setiap kami tetap di jalan-jalan-Mu, Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu kehidupan kami, Tuhan. Amin. Karena kami yakin dan kami percaya Kau yang sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Dan kami yakin dan percaya Kau sanggup mengubahkan beban menjadi berkat. Amin. Di dalam setiap kehidupan kami. Jesus. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami berjalan dengan iman, berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu, terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah
berjalan dengan iman. Ku berjalan dengan iman, ku padamu, ku dengar suaramu, dan aku percaya. Dan kami percaya akan firman dan iman. Setiap janji-Mu ya dan amin dalam hidup setiap kami Tuhan. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yeah, yeah. Ku yakin dan percaya sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Biar setiap kami percaya, hati kami pulang, dan hati kami mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Biar setiap kami Tuhan percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. We will trust you, we trust in you, Lord. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Hallelujah. In you, Lord. Kami mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami.
in you, Lord. Oh, Jesus. Kaulah Allah Immanuel di dalam hidup kami. Dan kami percaya Kaulah Allah Immanuel. Allah yang menyertai setiap kami sampai kesudahannya. Dan kami percaya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, yeah. Immanuel.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Biar anugerahnya, berkatnya melimpah, melimpah, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Dia Tuhan Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Anugerahnya melimpah, El Shaddai. Dan kami percaya, setiap kami percaya dan mempercayai Engkau Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah keselamatanku Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah kota benteng kami, tak akan kuragu. Dan Kau Tuhan yang menjamin hidup kami. Kau gunung batuku dan Kau keselamatanku, tak akan kuragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tak
Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar, dan firman-Mu ada dan amin dalam kehidupan kami. Engkaulah gunung batu, Engkaulah kota bentengku. Kami tidak akan pernah takut, karena di dalam Engkau ada keselamatan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak ada ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak ada takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Oh, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau kemenangan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau mengangkatku Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Jehovah Nisi, berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh, oh. Kami mau
berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Dan biar setiap kami Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau itu kemenangan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau itu kemenangan. Sekali lagi dan berkata, Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kami tidak akan pernah takut. Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Oh, kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Dialah Jehovah Nissi, benteng hidupku, akan ku takut. Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yesus jaminan hidupku. Amin. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Engkaulah jaminan hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Dan biar setiap kami boleh mempercayakan hidup kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, iya namanya Yesus. Segala nama. Iya namanya Yesus. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidup kami. Hanya Kau kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dan kami tahu Engkau lebih tahu cara untuk
setiap kami. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Padamu Tuhan Yesus, kami mempercayakan diri kami kepadamu Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang sanggup membuka setiap jalan kami. Amin. Dan Kau sangat yang mengerti hidup kami. Dan biar setiap kami boleh mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Amin. Dan biar hari ini, di akhir minggu ini Tuhan, kami percaya anugerah, kebaikan, kemurahan, kemudahan, kebaikan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup setiap kami. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan. Terjadi seperti iman dan percaya kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami datang pagi ini. Kami bersyukur atas semua kesempatan kami boleh menyembah-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bentar lagi Tuhan kami mau dengar sebagian firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk tertuju padamu. Dan Tuhan, hamba-Mu hanya butuh Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau yang berbicara, Engkau yang menyampaikan menurut cara-Mu Tuhan. Kami mau serahkan pagi ini seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, pagi ini saya mau sharing tentang God will, kehendak Allah. Ini sepertinya nyambung khotbahnya Sophie yang kemarin tentang living truth, hidup dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran itu hidup dalam kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kita yang mau. Kita buka ayatnya 1 Petrus ayat 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup kita dalam hidup sehari-hari ini, kita hidup jangan mengikuti keinginan kita masing-masing. Jangan ego kita yang diutamakan, tapi menurut firman ini harus dalam hidup kita ini melakukan menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Apakah kehendak itu? Kehendak adalah keinginan, kemauan dengan harapan yang keras. Keinginan, kemauan dengan harapan yang keras. Jadi kesimpulannya, jadi kehendak itu adalah suatu dorongan dari dalam. Ada motivasi di mana seseorang atau pihak lain ingin melakukan sesuatu secara pribadi yang disebut keinginan manusia. Atau juga motivasi yang datangnya dari Allah yang disebut kehendak Allah. Jadi ada dua keinginan. Dorongan dalam hidup kita secara pribadi yaitu keinginan manusia. Ada dorongan dari Allah dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Allah.
Itulah kehendak. Memang Tuhan memberikan free will pada kita. Setiap manusia ini diberi free will. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai manusia dalam menentukan kehendaknya? Apakah bersikeras memilih kehendaknya sendiri untuk memuaskan keinginannya, atau tunduk dan taat memilih kehendak Allah dalam keputusan yang diambil? Jadi Tuhan, free will kita ini kita yang menentukan. Mau melakukan apa yang kita mau, semau gue atau semaunya Tuhan. Banyak orang ngomong, semuanya kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Sebenarnya belum tentu dia meletakkan, menyerahkan keinginan itu sesuai kehendak Tuhan. Tapi orang itu malas beriman, saudara. Orang itu malas beriman, jadi bukan berserah tapi pasrah. Kehendak Tuhan saja, kehendak Tuhan saja. Banyak orang ngomong gitu, latah orang Kristen tuh. Kehendak Tuhan yang jadi. Padahal orang itu malas beriman, saudara. Ada teman kami bilang, saya mau menikah. Benar mau menikah? Iya. Dikenalilah, ini ada calonnya, mau nggak kenalan? Kok secepat itu dikenalin gitu loh. Lah katanya mau menikah, ya harus kenalan dulu. Saya sih tergantung Tuhan aja, kehendak Allah aja. Mau saya nikah, mau enggak ya biar kehendak Tuhan yang jadi. Sepertinya orang itu pasrah lah apa kata Tuhan. Kalau Tuhan jodohin, Tuhan nikahin ya nikah. Kalau enggak ada dari dirinya dorongan untuk melangkah dulu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang seringnya mengatakan kehendak Allah yang jadi, seringnya pasrah bukan beriman. Kita bahas lagi tentang kehendak Allah ini. Kehendak itu ada dua tadi, kehendak manusia. Dalam bahasa Yunani disebut ephitumia, yang berarti keinginan terlarang atau nafsu. Itu keinginan manusia. Jadi setiap keinginan manusia itu ada keinginan nafsu, keinginan yang terlarang gitu loh. Jadi ego kita, kalau itunya mudahnya egonya kita. Tapi kehendak Allah dalam bahasa Yunani adalah telema, yang berarti pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Dari kedua ini ada dampak yang berbeda, saudara. Dari dua kehendak ini. Kalau kehendak manusia tadi ada nafsu yang akan membuat ujung-ujungnya untuk melakukan perbuatan yang terlarang dan akhirnya menjadi dosa dan akibatnya kematian. Upah dosa adalah maut. Jadi keinginan manusia itu ujungnya membawa kita bukan kepada kebaikan pada rencana Tuhan, tapi ujung-ujungnya akan bawa kita kepada maut. Karena ya nafsu itu yang buat keluar kita, wah harus. Gak mau dengar nasihat, gak mau dengar suara Tuhan. Kalau kehendak Allah hanya ada kasih. Di mana Tuhan ingin agar orang percaya tidak lenyap, tidak binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia akan lenyap dengan keinginannya. Hidup manusia akan lenyap dengan keinginan nafsunya sendiri. Tapi kalau kehendak Allah, kita sebagai manusia akan hidup selama-lamanya bersama Allah. Untuk hidup melakukan kehendak Allah, kita harus tinggal di dalam Dia, saudara. Tanpa kita tinggal di dalam Dia, kita nggak bisa. Dengan melakukan
dengan melakukan firman-Nya itu. Setiap kita melakukan firman, kita sama dengan melakukan kehendak Allah. Kita tidak keluar pada konteks kebenaran itu. Kalau kita melakukan di luar firman, berarti kita melakukan keinginan kita sebagai manusia. Seperti biasa, kita udah diajarin bertahun-tahun bagaimana melakukan kehendak Allah. Kita diajarin di Bahtera itu selalu tanya Tuhan, gak bosen-bosen. Selalu kita di sini dia yang bawa firman selalu mengulang-ulang, tanya Tuhan. Tapi ada yang nanya, wong saya gak dengar suara Tuhan, bagaimana mau dengar kehendak Tuhan? Banyak yang saya gak dengar kok, kamu sih enak dengar, kalau saya gak dengar. Ya belajar bergaul saudara. Kalau gak bergaul mana bisa kenal sama Tuhannya. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Kalau saya gak kenal Yong-Yong, gak tahu suara Yong-Yong ngomong, ini suara Yong-Yong atau bukan? Kalau ke WC aja nih, kita WC ada Yong-Yong duluan. Begitu dia gitu. Saya tahu itu Yong-Yong di dalam. Karena saya bergaul dari kecil. Kalau kita nggak tahu, nggak bergaul sama Tuhan, mana bisa dengar suara Tuhan? Jadi bagaimana? Ya ngomong aja sama Tuhan, ngomong gratis. Ngomong Tuhan, saya melakukan ini bagaimana menurut kehendak-Mu. Menghadapkan semua apa yang kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Kalau salah, ya nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar mengenal. Jalan aja. Pasti Tuhan benerin, nggak mungkin Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan pasti bimbing. Tuhan tuh pasti ada. Tadi lagunya Immanuel. Kita harus percaya. Setiap orang percaya itu ada Roh Kudus yang pimpin langkah demi langkah kita, melakukan supaya kita melakukan sesuai kehendak Allah. Jadi belajar mengenal, belajar bicara, belajar meletakkan kepada Tuhan supaya kita tahu itu kehendak Allah. Kita baca Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita melakukan menurut firman, kita mau melakukan kehendak Allah, kita sudah ada di dalam Tuhan. Dan kita yang hidup di dalam kebenaran itu, hidupnya wajib. Wajib apa? Seperti Kristus yang telah hidup. Firman, next. Firman sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah hidup seperti Kristus. Jadi jelas ya saudara, kebenaran itu firman. Untuk melakukan kehendak Allah itu melakukan firman. Kehendak Allah itu harus wajib hidup seperti Kristus. Yohanes 4 ayat 34 tadi, betul, mundur lagi. Yang tadi ya. Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada firman seperti itu. Melakukan kehendak Bapanya Tuhan Yesus itu. Makananku melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapanya. Jadi Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan. Melakukannya bukan kepaksa, tapi melakukannya seperti melakukan kita di sini makanan ya. Sepertinya melakukan Tuhan Yesus seperti kebutuhan sehari-hari. Bukan paksaan, bukan kewajiban belaka, tapi suatu kebutuhan melakukan kehendak Bapa. Di situ diibaratkan makanan. Makanan itu dibutuhkan oleh setiap orang enggak? Dibutuhkan.
setiap hari. Ya kan? Siapa yang gak butuh makan? Puasa terus. Kan butuh makan. Ya kan? Sekarang beras lagi langka. Wah udah ribut, udah geger. Wah tiap ibu-ibu ngomong, beras gak dapat loh, kosong di sini loh. Di sana dapat satu kantong. Cuman satu orang dapat satu kantong. Wah tiap hari. Beberapa minggu ini ributnya beras. Karena apa? Takut gak makan. Betul gak? Takut gak makan. Lama-lama kalau gak makan mati saudara. Jadi Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Kita pun tadi wajib hidup seperti Kristus. Kita pun wajib hidup seperti Kristus melakukan kehendak Bapa. Seperti kita butuh makan. Melakukan kehendak Bapa seperti kita butuh makan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak makan tiap hari secara roh, maka lama-lama manusia roh kita yang mati. Untuk melakukan makan roh itu, kita baca firman balik lagi. Sehingga kita tahu kehendak Bapa seperti apa. Bapa di surga juga terus melakukan kehendaknya. Pribadinya terus melakukan kehendaknya. Bapa melakukan apa sih? Melakukan kasih saudara. Melakukan kasih, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Yesus juga terus melakukan kehendak Bapanya. Mengerjakan sesuatu yang Bapa ingini itu seperti tadi. Mengasihi, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Mengerjakannya di dalam dirinya. Karena Tuhan Yesus tanpa melihat Bapanya melakukan sesuatu, dia tidak melakukan apapun. Kita baca ayat berikutnya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Yesus berkata, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasanya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilihatnya yang dilakukan Bapanya. Jadi Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan Bapanya. Dan ia melakukannya dengan cara yang sama Bapa lakukan. Kalau Bapanya melakukan kasih, dia juga melakukan kasih. Kita sebagai anaknya juga melakukan kasih. Tidak di luar kebenaran firman itu. 20, karena Bapa mengasihi anak dan memberitahukannya kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya. Anak akan melakukan mujizat yang lebih besar daripada menyembuhkan orang ini. Bahkan ia membangkitkan dari antara orang mati. Siapa saja yang dikehendakinya seperti yang dilakukan Bapa. Jadi kalau Bapa memberitahu pada Tuhan Yesus melakukan ini, Yesus pun melalui Roh Kudus akan memberitahu kita untuk melakukan apa sesuai kehendak Bapa. Lanjut, apa kehendak Allah itu sebenarnya, saudara? Apa kehendak Allah atas dunia ini, atas kehidupan kita sebagai orang percaya? Bapa itu menghendaki keselamatan akan dunia ini. Supaya tidak ada yang binasa saudara. Bapa itu gak mau ada yang binasa dalam kehidupan di dunia ini. Pengennya hidup yang kekal seperti tadi. Yohanes 3 ayat 16 ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kehendak Bapa itu hanya mau menyelamatkan dunia. Sampai anaknya dikorbankan untuk nebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus juga melakukan kehendak Bapa. Bapanya pengen nyelamat dunia, dia rela melakukan kehendak Bapanya. Turun ke bumi. Mengorbankan dirinya. Disalib, menyelamatkan
seluruh dunia dengan darah yang tercurah di kayu salib. Bukan orang-orang Kristen saja, tapi seluruh dunia diselamatkan. Bukan orang tertentu. Bapaknya mau menyelamatkan dunia, Yesus bersedia membayar supaya dunia ini diselamatkan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Tuhan Yesus melakukan apa yang bukan keinginan pribadinya, tapi melakukan keinginan kehendak Bapaknya. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi bukan, jadilah kehendak aku, kata Tuhan Yesus, bukan kehendak Bapa. Saya mau menolak, saya tidak mau menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus sampai taat, sampai garis akhir, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa supaya kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Ingat doa Bapa kami, saudara. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa pengen kerajaannya ada di bumi seperti di surga. Di surga itu punya, di kerajaan surga itu punya nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Supaya apa yang di kerajaan surga itu terjadi di bumi. Next, apa saja sih? Gitu loh. Nilai-nilai kerajaan Allah itu, satu, di kerajaan Allah itu pasti ada kuasa, benar nggak saudara? Punya kuasa segala-galanya. Menentukan di surga dan di bumi ada kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa untuk adakan mujizat, saudara. Kuasa untuk membuat orang bertobat. Kuasa untuk mengusir roh. Kuasa atas mengalahkan dosa. Kedua, apa sih nilai kerajaan Allah yang harus terjadi di bumi? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita sebagai umatnya melakukan kehendak Allah supaya kerajaan Allah itu ada di kehidupan kita di bumi ini. Kita menciptakan keadaan suasana sorgawi. Jangan dekat orang gosip, jangan dekat orang musuhan, dengan dekat dengan orang lagi jelek-jelekin orang. Tapi tetap soal kebenaran. Kita bicara dengan kebenaran firman. Kita bicara memberi damai, dampak pada sekeliling kita dengan damai sejahtera. Supaya ada sukacita di manapun kita berada, sukacita itu ada. Terus kerajaan Allah itu apa? Ada kesembuhan. Di surga itu nggak ada kesakitan. Di sana juga kita kalau yang di surga pakai tubuh kemuliaan, nggak ada kesakitan. Di surga itu ada daun kesembuhan yang menyembuhkan. Di surga juga ada gudang organ-organ tubuh manusia. Percaya saudara? Ada organ tubuh udang di sana. Jadi di mana setiap diberitakan kerajaan surga itu seharusnya ada kesembuhan. Amin saudara. Setiap apa yang kita bicarakan dengan kerajaan surga tentang kebenaran firman dengan kehidupan kita seperti kerajaan surga itu akan ada kesembuhan. Bukan kesembuhan jasmani aja, rohani orang. Kita bisa menyembuhkan dia yang terluka, dibalut dengan kasih kita yang daripada Tuhan. Lukas 9 ayat 2.
Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya kan? Di situ udah jelas. Memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi benar-benar di surga, berita kerajaan surga itu membuat kesembuhan, saudara. Yang lanjut, kerajaan surga itu ada kelimpahan. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kalau dijamu berarti di surga ada suatu yang dijamu dan tidak akan kekurangan. Kita kalau mau pesta di GK udah ngitung nih, nanti pesta undangnya berapa, makanan disiapkan berapa. Supaya enggak kekurangan makanan. Di surga pun mengundang kita, menjamu kita. Supaya kita tidak kekurangan apapun. Jasmani dan rohani. Yohanes yang ini kita balik lagi, kehendak Bapa itu apa? Yang ketiga, kehendak Allah supaya apa yang terjadi di bumi, kehendak Allah supaya kita percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Jadi Tuhan pengen setiap kita, bukan orang Kristen aja, semua percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Orang Kristen jangan ragu, terima Yesus tapi ragu, gak punya iman, gak percaya. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Seringnya mental, doakan aku pelepasan. Banyak yang dari orang-orang chat ke WA, tolong doakan pelepasan. Padahal kita sudah dilepaskan. Waktu kita percaya, kita terima Yesus, kita sudah dimerdekakan. Betul gak saudara? Jadi jangan takut. Kita yang percaya kita sudah merdeka. Yohanes 6 ayat 28 ayat 29. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dikehendaki Allah? Orang nanya, apa yang harus dikerjakan Tuhan? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Orang banyak tanya ke Yesus, apa yang dikerjakan? Tuhan ngomong, Yesus, percaya pada Allah, pada aku yang sudah diutus sebagai Mesias. Jangan percaya dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Tapi banyak orang yang gak percaya Yesus. Lukas 22 ayat 66 sampai 68. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jika engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jadi, ayo saudara, Tuhan Yesus. Jangan percaya pada ilah-ilah zaman sekarang. Yohanes 12 ayat 44, banyak ayatnya saudara, supaya jelas. Supaya nggak ditanya lagi nanti ayatnya dari mana. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya padaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Jika kita percaya pada Yesus, bahwa kita juga percaya pada Bapa. Kisah Rasul 16 ayat 31.
Jawab mereka kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kehendak Allah bukan kita yang selamat, seisi rumah kita, seisi komplek kita, seisi RT RW kita, lingkungan kita. Percaya. Itu yang Tuhan mau, keselamatan itu. Yang terakhir, kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah melaksanakan amanat agung. Betul nggak saudara? Amanat agung merupakan pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mang Peot Karmadi. Dia pernah ngomong, saya dikasih pesan terakhir oleh Yusuf untuk mengabdi kepada Ibu Nani. Apapun, kapanpun, kalau Ibu Nani butuhkan, harus datang dan melayani. Sampai sekarang kata Mang Peot, saya itu pesan Yusuf itu gak akan hilang dalam hidup Mang Peot. Saya mau melakukan amanatnya dari Yusuf itu melakukan untuk keluarganya. Mang Peot sebagai manusia aja taat melakukan sampai sekarang. Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir pada kita. Tugas ini bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, untuk gereja-gereja. Tapi kita sebagai bait Allah. Tugas amanat agung ini tugasnya untuk kita saudara. Bukan untuk yang lain. Untuk kita. Ayo senggol sebelahnya. Amanat agung untuk kita. Siap saudara? Melakukan kehendak Allah, melakukan amanat agung. Mari saudara, biar renungan pagi ini kita tahu fokus kita kembali sesuai kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Aja karep dewek dari wong Cirebon. Aja karep dewek, tapi melakukan kehendak Allah. Jadi pertanyaannya, apakah keputusan saudara? Mana yang mau dipilih? Kehendak manusia atau kehendak Allah? Tuhan memberkati. Pak Yusak pernah mengatakan begini, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ya. Jadi untuk melakukan kehendak Bapa itu ngeri-ngeri sedap. Ada sesuatu hal yang enak, ada nggak enak secara daging. Kalau secara roh kita pasti tahu itu sangat-sangat enak. Hanya kalau secara daging kita kadang-kadang harus mematikan kehendak tubuh. Jadi yang dinamakan ngeri tapi tetap sedap ya. Belajar tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk akhir daripada minggu ini kami dapat mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan ajar kami tahu, memahami akan Engkau, bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu itulah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sedang dan sudah kerjakan sampai dengan saat ini. Baik untuk tempat ini maupun untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk apapun yang saat ini kami hadapi, kami tahu Engkau Immanuel selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa tetap buat bangsa dan negara kami.
Tetap kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memegang kendali dengan keputusan yang akan dikeluarkan secara akurat tanggal 20 ini Tuhan, tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diumumkan secara akurat dan sudah tidak dapat diganggu gugat tanggal 20 ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Apapun keputusan yang diberikan, berikan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang akan mengendalikan keadaan keamanan negara kami ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan jaminan kepada kami bahwa keamanan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini, tetapkan berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Kau beri kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu, dapat melakukan kewajibannya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang tidak mengalami persoalan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan semua problem kami di bawah kaki-Mu. Kami serahkan Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa untuk menjalani sendiri. Dan kami tahu kami kadang-kadang tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Oleh karena itu pimpin kami dengan segala persoalan kami, baik masalah ekonomi, masalah jalan keluar, masalah perkara sakit penyakit, apapun persoalan kami. Tuhan, keruwetan-keruwetan dalam hidup kami, kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, dan kami mau persembahkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu jadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, pagi ini pun kami minta kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Karena Engkau tahu saat ini dengan adanya banyak berita-berita, adanya nyamuk-nyamuk, adanya sakit apapun, Tuhan kami percaya Engkau akan menghindarkan kami dari semua dan semuanya itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami masuk dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini masuk dalam hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Kuasai hidup kami hari ini ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau batalkan dan hancurkan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengurapi tangan kami. Kami mau mengurapi kaki kami ya Tuhan. Karena kami tahu hari ini kami akan menyelesaikan semua pekerjaan kami. Bersama-Mu Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Bersama-Mu Tuhan kami akan mengalami perkara yang ajaib. Terima kasih, berkat-Mu hari ini kami terima dengan utuh. Dan kami dapat menikmati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.